Eh, Terima kasih Bu Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya. Apa kabar Bu Sastra, sehat Bu? Sehat, puji Tuhan, Pak. Ya, kemarin kita sudah ketemu ya minggu lalu. Sekarang juga kita ketemu kembali. Ada 111 peserta dan jamnya sudah rawan ini karena sudah jam makan siang ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman yang mau di wilayah timur mungkin sudah waktunya sholat zuhur, silakan, tidak apa-apa, nanti bergabung kembali atau sambil makan siang juga boleh, tidak apa-apa ya. Kita serius tapi santai saja ya. Santai dan serius gitu. Baik, saya menyapa dulu mungkin kalau masih ada senior saya, Bu pembicara sebelumnya, ada Bu Titin dengan Bu siapa Ibu? Maaf tadi saya lupa. Shirley, Pak. Bu Shirley ya, salam kenal. Kalau Bu Titin sudah kenal, Bu Shirley mungkin baru kenal ya, baru lihat hari ini. Hari ini saya diminta, saya bisa share screen ya Bu? Silakan Pak. Ya, saya diminta untuk sharing ya, informasi atau apa namanya, pengalaman terkait bagaimana melakukan perawatan khususnya pada pasien DM, pada pasien COVID. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa pasien COVID ini tidak hanya DM ya yang menjadi masalah utama, tapi diawali dengan penyakit DM itu bisa menjadi masalah. Ya, jangankan dengan kasus COVID ya, pasien dengan DM tanpa COVID saja itu sudah membuat menjadi masalah ya, penyakit DM ini karena dia berputar ya ke seluruh tubuh melewati sistem darah kita dan merusak semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Plus ditambah dengan tamu yang tidak diundang, yaitu adalah tamunya apa? COVID. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan COVID ini. Tadi beberapa materi saya kira sudah disampaikan oleh Bu Titin, beberapa mungkin sama, jadi saya skip. Dan untuk berikutnya saya tidak membahas tentang luka ya, lebih fokusnya kepada perawatan pasien kritis ya. Baik, perkenalkan, nama saya Yudi Alias. Saya sehari-hari bekerja di RSCM. Basic saya di ICU, tapi ICU-nya khusus untuk bedah jantung sejak 2004. Lalu saya sekarang sebagai mahasiswa S2 keperawatan di FIKUI, sedang menempuh menuju spesialis KMB. Mudah-mudahan dilancarkan, mohon doanya, semoga saya lulus tepat waktu ya. Lalu saya juga di beberapa pelatihan, trainer, dan organisasi di PPNI. Selain itu ada di Hiperci DKI sebagai pengurus, Inkafin, anggota, dan beberapa provider BTCLS. Baik, ini akan kita bahas. Bu Sasa, mohon izin kalau nanti saya jaringan tidak stabil, saya matikan ini ya, kamera ya. Ya Pak, silakan Pak. Baik, ini yang saya akan bahas ya, dan kita diskusikan untuk lingkup bahasannya dari konsep dasar diabetes mellitus sampai ke tata laksananya pada pasien COVID. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin ya, bahwa penyakit diabetes mellitus itu masih termasuk angka penyakit yang tertinggi di Indonesia selain ada jantung dan stroke. Dan pada kondisi COVID sekarang itu yang saya pernah baca itu semakin meningkat ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah DM ini akibat COVID atau COVID menyebabkan DM. Nah, itu nanti yang menjadi bahasan kita ya, yang menarik nih. Mana dulu nih, COVID dulu baru DM atau DM dulu baru COVID? Nah, itu angka yang menarik, mungkin nanti kita bahas kenapa angka pada pasien COVID dengan DM itu meningkat. Oke. Dan yang paling menjadi perhatian, pada kasus COVID, sebagian besar yang meninggal itu ada diagnosis DM-nya. Oke, kebetulan saya juga menangani pasien COVID di RSCM. Memang lebih banyak kasus diabetes mellitus yang meninggal. Nah, ini data dari WHO, saya dapatnya dari tahun 2016. Di sini dilihat
Indonesia itu nomor 4 dunia ya yang tertinggi. Mungkin sekarang juga masih ya dalam 10 besar mungkin Indonesia masih masuk. Ya, lalu di sebelah kanan itu dari Litbangkes mengatakan tertingginya itu tamatan perguruan tinggi itu yang mengidap DM. Nah, berarti semakin tinggi pendidikan, risiko DM malah lebih tinggi ya. Nah, apa kira-kira rasionalnya? Ya mungkin gaya hidup, pola hidup ya, pola makan, stresor mungkin tinggi, itu juga menyebabkan DM tinggi. Pada pasien dengan itu D1 sampai perguruan tinggi itu lebih tinggi angkanya. Lalu di bawahnya juga kita lihat pekerjaan. Pekerjaan PNS, TNI, Polri, BUMN itu angka kejadiannya lebih tinggi ya daripada yang lain. Artinya apa? Ini ada faktor pola hidup, gaya hidup ya. Lalu stresor juga akan berpengaruh. Oke. Lagi kalau sambil apa namanya? Korupsi ya, itu stres. Itu DM itu masih harus diteliti ya. Oke, ini data-data saja terkait dengan COVID, maaf DM ya, melengkapi saja. Nah, apa itu DM? DM merupakan penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkannya. Jadi ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Ya, secara umum itu. Tapi nanti ada tambahan pada ibu hamil. Oke, saya kira Bu Titin sudah menyampaikan ini. DM tipe 1 itu karena sel pankreasnya yang rusak, ya, sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Jadi kalau DM tipe 1, organnya itu adalah pankreas, rusak, sehingga tidak bisa memproduksi insulin. DM tipe 2, insulin sudah bisa dihasilkan, tapi tidak bisa direspon oleh tubuh. Oke, yang ketiga adalah diabetes terjadi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu hormon-hormonnya meningkat, stres meningkat, sehingga gula darah meningkat. Tapi selesai kembali normal pada kondisi setelah melahirkan. Oke, ya ini tambahan saja beberapa poin yang bisa kita bahas. Detailnya tadi saya kira sudah disampaikan oleh Bu Titin. Nah, bagaimana kita diagnosis DM? Ini menurut konsensus dari Perkeni 2015. Ya, gula darahnya di atas 126. Ya, ini puasa tetap tinggi. Ya. Lalu glukosa plasma lebih dari 202 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan bebas glukosa. Maksudnya ini tidak dalam puasa. Jadi beberapa diagnosis ya, penegakan diagnosis DM berdasarkan Perkeni 2015. Oke, yang lainnya mungkin bisa dibaca. Nah, siapa kira-kira yang berisiko mengidap penyakit DM, terutama DM tipe 2? DM tipe 2 itu tadi apa? Sel-sel tubuhnya tidak mampu merespon insulin tadi ya. Pertama, berat badan yang berlebih, overweight. Oke. Mager, malas gerak. Nah, bahaya nih. Ya, zaman sekarang karena stay at home ya, WFH, semuanya serba pakai laptop, malas gerak. Perut semakin buncit gitu ya. Termasuk saya juga. Perut semakin buncit, malas gerak. Yang gerak itu sedikit-sedikit panggil ojol ya, malas olahraga, itu berisiko. Lalu usia lanjut, lalu pola makan tidak sehat, ya, seafood, junk food, yang itulah ya. Lalu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, ini risiko, ya. Jadi yang punya risiko ini hati-hati, ya, karena penyakit ini diam-diam tapi menghanyutkan. Ya. Lalu apa sih gejalanya? Nah, gejala klasik mungkin Bu Titin sudah menyampaikan tadi ya. Sering kencing, poliuri, atau cepat lapar, polifagia, sering haus, polidipsi. Ini gejala klasik ya yang sebelah kiri. Gejala tambahannya berat badan cepat menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal ya di daerah kewanitaan, bisul yang sering hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh tadi ya oleh pembicara kedua, mudah ngantuk. Nah, mudah ngantuk
Beda tipis sama tukang tidur ya. Hipotensi pada pria. Oke, ini kurang lebih beginilah ya. Ini menurut P2PTM Kemkes. Oke, komplikasinya apa? Tadi sudah disampaikan, ada komplikasi mikrovaskuler dan ada juga makrovaskuler. Mikrovaskuler bisa terjadi pada ginjal, pada mata, ya, lalu pada kulit. Kalau makro itu kepada sistem organ tubuh seperti jantung atau pembuluh darah dan otak. Oke, saya kira ini sudah dibahas ya. Pencegahannya bagaimana kalau pada pasien COVID, pada pasien DM? Ya, minum obat teratur, jaga gula darah supaya normal, makan sehat, beraktivitas olahraga, waspada infeksi. Jadi kalau ada infeksi, gatal jangan digaruk ya supaya tidak infeksi dan memperberat luka. Periksa mata secara teratur kalau memang ada gangguan pada mata. Waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi dan luka pada bagian bawah kaki yang tidak sembuh itu bagian dari pencegahan komplikasi. Dan bagaimana pencegahan pada masa pandemi COVID ini pada pasien dengan DM? Yang pertama, secara umum sama ya, minimal 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Pencegahan kedua yang bersifat khusus, mengendalikan kadar gula darah, lebih sering memantau gula darah, menstabilkan kondisi jantung dan ginjal. Maksudnya di sini olahraga, ya, minum yang banyak, gitu. Menjaga asupan makanan yang baik, latihan fisik dan kreatif di tengah karantina. Maksudnya ini kreatif itu kita harus ada kegiatan. Jangan mentang-mentang WFH kita mager, malas gerak. Oke, ini pendahuluan dari saya terkait dengan COVID. Nah, kita akan masuk kepada COVID-nya sendiri. Oke, siap. Oke, saya dapatkan dari Kompas. Waspada, penderita diabetes pengidap COVID lebih banyak meninggal. Dan itu terbukti. Di beberapa rumah sakit, angka pasien COVID yang meninggal itu diantaranya dengan DM, mayoritasnya dengan DM. Oke, nah di jurnal pun yang saya dapatkan, ini jurnal yang didapatkan dari rumah sakit ya di Wuhan. Di sini dikatakan bahwa pada pasien COVID baik itu tipe 1, di sini di kesimpulannya di paling bawah ya, bisa dibaca bersama. Conclusionnya, pada pasien dengan COVID itu hasilnya dibandingkan dengan pada pasien dengan usia ya, dengan diabetes ataupun tanpa diabetes, perbandingannya adalah pada pasien dengan diabetes itu mempunyai, apalagi punya komorbid ya, hipertensi, itu mempunyai risiko tinggi kematian di dalam rumah sakit. Ini jurnal yang disampaikan oleh Xi dan kawan-kawan ya dari Wuhan. Ya, saya kira ini Januari sampai Maret 2020 ya. Lalu ada juga ini jurnal dari Euro. Di sini mengatakan bahwa paling bawah ya, kita baca bersama. Hasilnya adalah DM tipe 1 dan tipe 2 keduanya memiliki hubungan yang kuat ya dalam peningkatan angka mortalitas di dalam rumah sakit karena mengidap pasien COVID. Jadi kesimpulannya adalah DM tanpa COVID juga akan jahat ya, sifatnya jahat. Pasien COVID tanpa DM juga risiko tinggi meninggalnya, apalagi ditambah dengan DM. Jadi tidak ada yang baik itu, apapun itu ya, baik dengan COVID ataupun non COVID, DM itu memang tidak baik. Jadi mohon untuk saling mengingatkan, menjaga bahwa jangan sampai kita mengidap penyakit DM, gitu ya, saling mengingatkan. Oke ya, jadi jangan makan yang tadi ya, pencegahannya harus kita perhatikan. Nah, di antara pasien yang terserang COVID itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang kritis. Yang ringan kurang lebih 80%. Makanya ini bisa isolasi mandiri itu di Wisma Atlet, atau ada yang di rumah, ada yang di hotel. Yang berat
sekitar 15%. Ya, ini sudah mulai ada radang paru, pneumonia atau sesak berat. Yang kritis ini sudah kondisinya shock, gagal nafas, shock, atau multi organ failure. Nah, ini tergantung dari derajatnya, ya, ringan, berat, dan kritis. Oleh karena itu, pada pasien yang dengan COVID yang ringan, sebaiknya memang mengalah, jangan sampai membuat penuh rumah sakit. Kasihan itu pasien yang kondisinya berat dan kritis, mereka perlu perawatan rumah sakit dan ICU. Nah, terutama pada pasien yang mengalami gejala yang sudah berat. Oke. Nah, data lain ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ketut. Di beberapa penelitian, itu lihat ya, kita bandingkan di beberapa penelitian dari Liu et al. Sampai ke Guan et al. Itu paling tinggi memang di antara pasien yang COVID dengan DM itu lebih cenderung banyak yang meninggal. Ya, dari hampir semua, bukan hampir, semua ya, semua penelitian ini menyatakan bahwa angka kematian dengan DM, pasien COVID dengan DM itu lebih tinggi risiko meninggal. Oke. Jurnal lain dari Zhu ini juga mengatakan bahwa kalau kita berhasil mengontrol gula darah pada pasien COVID, itu akan mengurangi angka kematian pada COVID. Nah, pertanyaannya adalah seberapa atau bagaimana kita menangani pasien DM dengan COVID? Nah, itu tergantung dari banyak faktor sebenarnya. Ya, ada faktor di mana kondisi pasiennya saat masuk ke rumah sakit sudah kondisinya buruk, sudah terlambat. Nah, itu tidak boleh kita tidak bisa kita hindari. Yang kedua, pasien mengalami perburukan saat di rumah sakit. Nah, ini tergantung kepada berapa cepat petugas mengidentifikasi perburukan kondisi pasien dan menangani kegawatan pada pasien tersebut. Jadi banyak faktor ya. Keberhasilan menangani pasien DM COVID itu banyak faktor. Data yang lain dari Kemkes 2020 Mei, dari 800 kasus kematian akibat COVID ditemukan sebanyak 83 kasus, diantaranya adalah karena diabetes. Berdasarkan data, pasien DM cenderung lebih berat dan lebih banyak meninggal. Oke. Jika diabetes bisa dicegah, maka angka kematian COVID bisa lebih jauh rendah. Jadi ini harus menjadi catatan kita bahwa keberhasilan untuk mengurangi angka kematian COVID itu adalah bagaimana kecepatan petugas ya, dalam hal ini ya tim Satgas COVID dapat rumah sakit untuk segera menangani masalah DM selain masalah yang lain, ya. Jadi ini perlu kolaborasi antar tim ya, antar tim kesehatan. Dokternya mungkin ada dokter dari penyakit dalam, ada dokter khusus untuk masalah endokrin, ya, lalu dengan tim perawat, ICU. Jadi perlu ada kolaborasi dan koordinasi di antara tenaga kesehatan. Nah, bagaimana proses si COVID ini masuk? Nah, SARS-CoV-2, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Diawali oleh proses masuknya virus ini ke dalam tubuh kita, lalu berhubungan atau berikatan dengan S2. S2 itu adalah angiotensin converting enzyme 2 yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di saat dia saling mengikat, ini S2 ini ada di semua tubuh kita nih ya. Ya, masuknya lewat mana pintunya? Ya lewat sistem pernapasan ya, lewat mata, lewat hidung. Itu sistem pernapasan utamanya. Nah, saat berikatan dengan S2 reseptor tubuh ya, jadilah sirkulasi ke seluruh tubuh. Terserah maunya dia. Kalau dia mampirnya ke ginjal, terjadi gagal ginjal. Kalau mampirnya ke otak, terjadi kerusakan saraf pada sistem otak. Contoh, kita mengenal istilah happy hypoxia. Ya, happy hypoxia pada pasien COVID, dia mengalami saturasi yang rendah, turun, tapi tidak ada respon kompensasi. Kenapa? Karena sistem sarafnya diputus oleh si COVID ini. Sehingga tidak membaca adanya kekurangan oksigen pada tubuh. Pada orang normal, kalau kekurangan oksigen, kita akan takipnu.
Nah, pada pasien hipoksia tidak terjadi. Kalau masuknya ke kalau merusak sistem sistem saraf. Kalau merusak sistem pencernaan, misalkan kita sering mendengar ada diare ya pada pasien COVID. Atau tadi sistem persarapan saya lupa penghidunya tidak bisa mencium, ya tidak bisa merasakan, itu bagian dampak kerusakan sistem akibat COVID tadi. Contoh lain apalagi kira-kira diare sudah yang paling utama terjadi pneumonia dan ARDS, itu utama yang terjadi pada pasien COVID. Ya, nah saat masuk ke dalam tubuh menempel dengan reseptor tadi, lalu menyebarlah ke seluruh tubuh. Nah, kalau ke jantung bisa menyebabkan gagal jantung, aritmia atau akut coronary syndrome. Tapi prosesnya cukup panjang ya. Ke ginjal juga sama. Yang paling cepat memang responnya adalah ke paru-paru ya, terjadi pneumonia, lalu terjadi ARDS, lalu perburukan. Nah, bagaimana hubungannya dengan DM? Nah, tergantung modal awalnya, apakah sudah ada terjadi DM atau belum pasien tersebut. Kalau misalkan sudah ada DM sebelumnya, itu akan memperberat kondisi pasien tersebut. Sekali lagi, tanpa ada COVID saja, pasien dengan DM itu sifatnya jahat. DM ini merusak sel-sel organ tubuh, apalagi ditambah dengan kehadiran COVID. Ya, datang tak dijemput, pulang nggak diantar, gitu katanya ya, kayak itu ya. Tapi diantar pulang dia nggak mau ya. Jadi ya harus siap ya, harus siap dengan berbagai kondisi tersebut. Kalau ke ginjal, akut renal injury, ke jantung sudah, lalu pada pasien dengan DM bagaimana? Ya merusak sistem organ pankreas. Jadi awalnya tidak ada DM karena virus ini menempel pada organ pankreas, rusaklah fungsi pankreas sehingga kadar gula darah tinggi sehingga pasien menjadi DM. Itu kalau ceritanya belum ada DM sebelumnya. Tapi setelah ada DM semakin berat lagi ya, sudah tinggi ini gula darahnya, pankreasnya rusak, ditambah rusak lagi ya, ditambah dengan penyebab yang lain, pasien hipoksia, jadi memperberat kondisi pasien dengan DM. Halo? Ya, bisa lanjut? Bisa dengar suara saya ya? Bisa Pak, bisa. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa hubungannya COVID dengan DM? Nah, tadi ada dua kemungkinan ya, DM sebelum COVID atau COVID dulu baru DM. Ya, halo. Kenapa Bu Maria? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Atau mungkin di mute dulu Bu? Mungkin gangguan sinyal Bu. Halo? Halo? Sudah Bu? Silakan Pak Yu, lanjut aja. Baik. Sampai mana tadi Bu? Saya lupa jadinya. Sebentar, saya recall. Baik, pada pasien dengan DM yang tidak terkontrol itu menyebabkan sel imun di dalam tubuh menurun, tidak bekerja dengan baik. Ya, kalau pasiennya ini sudah ada DM sebelum COVID, ya, DM sebelum COVID itu sudah menurun imunnya. Lalu ketika virus ini masuk, itu semakin mudah virus ini masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Benteng pertahanan tubuhnya menurun. Jadi sangat dihindari kalau bisa ya, jangan sampai pasien DM ketemu COVID. Jadi ibu bapak, rekan-rekan yang punya comorbid DM sebaiknya betul-betul menjaga diri, jangan sampai terkena COVID. Ya, tanpa COVID aja susah, apalagi karena COVID itu akan memperburuk kondisi orang tersebut. Ya, karena daya imunnya akan turun sehingga akan lebih mudah
virus ini masuk dan menyerang semua organ tubuh di dalam tubuh kita. Oke, ya. Dan akhirnya apa? Akibat dari sel imun ini menurun, pasien akan terinfeksi, lalu terjadi sepsis, shock sepsis, akhirnya sulit untuk kita tolong. Itu rangkaian sangat panjang. Awalnya dari DM. Nah, jadi hati-hati ya, karena DM ini menekan fungsi kekebalan tubuh kita, menjadi infeksi, lalu bertambah berat, menjadi sepsis, lalu terjadi shock. Itu sulit sekali untuk selamat ya, apalagi ditambah dengan infeksi lain. Pasien diintubasi, ada infeksi pneumonia gara-gara ventilasi mekanik, penggunaan ventilasi mekanik, PAP misalkan, memperberat kondisi pasien. Apalagi ada infeksi dari aliran darah, IAD, memperberat lagi. Apalagi ditambah dengan hipoksia karena ARDS-nya lebih berat lagi. Itulah kenapa pasien dengan DM yang sudah kritis itu angka keberhasilannya sangat kecil. Oke. Ya, bukan saya mau menakut-nakuti, tapi itu fakta di lapangan dan didukung oleh beberapa jurnal, dan DM ini sangat jahat. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat perjalanan penyakit COVID, oke, demam kita lihat itu mulai hari di sini katakan hari keempat ya, sampai hari 13. Ya, mungkin ada fase inkubasinya ya, kuman masuk. Lalu ada batuk, lalu mulai sesaknya mungkin karena ada pneumonia, lalu mulai terjadi sepsis, lalu ARDS, mulai masuk ke ICU. Itu di sini dikatakan mulai hari ke-8. Ya, medianya 8 hari. Oke, lalu terjadi gagal ginjal, lalu masalah jantung. Ini rangkaian perjalanan COVID ya, gejala klinis yang muncul pada pasien COVID menurut Susilo. Ini menurut Susilo. Untuk detailnya mungkin silakan teman-teman ya yang hobi membaca atau untuk penelitian, silakan gunakan sumber ini untuk lebih dalam lagi untuk mendapatkan informasi. Dan apa yang terjadi kalau pasien dengan DM? Ya, akan mempercepat atau memperburuk semua yang ada di sini gitu ya, karena DM ini pelan-pelan diam-diam menghanyutkan, jadi berbahaya. Nah, apa yang menyebabkan penyakit DM ini memperburuk kondisi pasien COVID? Nah, apa tadi yang sudah saya bahas, imunitas menurun ya. Bukan hanya COVID, pas sakit lain juga akan lebih mudah masuk ya, misalkan TB gitu ya, atau virus-virus lain yang sebelum pandemi ini terjadi. Pembuluh darah rusak. Nah, pembuluh darah rusak juga akan menyebabkan respon tubuh terhadap perubahan metabolisme juga akan terganggu ya. Contoh kalau pasiennya mengalami hipertensi, dia punya reseptor untuk membuat vasodilatasi kembali. Itu fungsi itu jadi hilang. Lalu faktor usia di sini di atas 60 tahun dikatakan itu mempunyai risiko tinggi karena kondisinya menurun ya, daya tahan tubuhnya menurun. Oleh karena itu lansia di atas 60 tahun itu menjadi prioritas sekarang untuk mendapatkan vaksin ya. 60 sama dengan 60 tahun ke atas itu mendapatkan vaksin ya. Di bawah ini belum ada karena mereka punya risiko tinggi ya terhadap COVID ini, apalagi mempunyai diabetes. Ada penyakit lainnya seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, itu memperburuk kondisi pasien DM dengan COVID atau pasien COVID dengan DM. Nah, bagaimana hubungan antara COVID-19 dengan DM? Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi isu atau catatan. Yang pertama adalah isu prevention pencegahan COVID. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, 3M minimal, lalu mengikuti program vaksin. Di sini sudah mengikuti program vaksin semua. Mungkin ada yang belum atau ada yang sudah atau menunggu karena harus 3 bulan ya untuk yang penyintas. Lalu isu lain adalah efek dari terapi COVID itu menyebabkan gangguan metabolisme ya.
kalau bisa menyebabkan hepatotoxicity yang kanan ya. Lalu bisa terjadi resistensi insulin, bisa terjadi hipertriglyceridemia, bisa terjadi hipoglikemia, bisa terjadi aritmia. Kloroquine ini memang sudah tidak kita gunakan ya, tapi berisiko nih penggunaan ini sehingga sudah lama di stop. Variabel efek, jadi gula darahnya tidak begitu stabil, lalu ada disfungsi tiroid. Ini beberapa dampak metabolik pada terapi COVID. Lalu glukosa ya, kontrol. Bagaimana kita harus mengontrol glukosa darah kita supaya tidak terserang atau terhindar dari COVID, ataupun kalau kita terkena tidak terlalu berat ya. Obat-obatan harus rutin diminum ya, pemantauan, edukasi kepada keluarga atau kepada pasien ya. Lalu terapi insulin, glukosa, monitoring, pemantauan monitoring ya. Apalagi di bawah itu target glukosanya harus jelas, lalu insulin sudah, manajemen elektrolit, lalu cairan tadi sudah dibahas oleh Bu Titin. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam rangka mengontrol gula darah. Lalu risiko yang harus kita tahu adalah usia ya, terutama usia lansia, obesity, obstruksi sleep apnea ini juga berisiko. Ini terkait dengan hipoksia. Kita tahu pada pasien COVID, pada pasien DM itu kekentalan darah itu meningkat ya, sehingga akan mengganggu oksigenasi dalam tubuh, sehingga sangat berisiko nih kalau pasien di sleep apnea juga ya, akan menyebabkan hipoksemia dan hipoksia. Lalu komplikasi mikro dan makrovaskuler yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, pengelolaan diabetes dengan COVID ini ada pengelolaan ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan, obat diteruskan ya, baik oral ataupun suntikan. Kalau sedang, pertahankan obat yang digunakan. Ya, jika ada gangguan makan dan gejala yang bertambah berat, pengobatan bisa diganti dengan insulin. Jadi ini tentu saja harus koordinasi atau konsul kepada dokter. Kalau kritis, wajib ini masuk rumah sakit untuk mendapatkan terapi yang lebih lanjut. Oleh karena itu, yang tidak merasa kritis, ya boleh kita isolasi mandiri di rumah atau di hotel, silakan. Nah, terapi secara umum pada pasien dengan COVID itu, selain antivirus, ada juga kortikosteroid, terapi plasma convalescence, walaupun ada yang mengatakan ini kurang efektif atau ideal, tapi di beberapa rumah sakit termasuk RSCM masih menggunakan terapi convalescence untuk mengatasi pasien dengan COVID. Terapi suportifnya antipiretik, analgetik, antitusif, atau ekspektoran. Kalau sudah gejala berat, pasien dipasang NIV ya, non-invasive ventilation atau ventilasi mekanik ya, kita lakukan intubasi. Dan tentu saja kalau pasiennya dengan DM mendapatkan terapi suportif untuk mengatasi masalah gula darahnya ya, terapi insulin di sini ya. Untuk insulinnya berapa banyak ya, dosisnya tergantung dari kondisi gula darahnya. Tentu saja kalau dia kritis, ini akan diberikan secara syring pump, menggunakan syring pump, dan obatnya diberikan drip dan dikontrol sesuai dengan permintaan dari tim DPJP. Ya, bisa 2 jam sekali, misalkan, atau 4 jam sekali, atau 6 jam sekali. Nah, apabila terjadi perburukan pada pasien COVID, terutama dengan DM, kira-kira apa yang bisa kita pantau pada pasien tersebut? Nah, ini menjadi PR kita nih. Ya, kita tahu bahwa shock itu terjadi sebelum pasien itu mengalami yang namanya henti napas, henti jantung. Nah, sebelum saya mulai lanjut ke slide berikutnya, mohon tulis di chat
ya. Kira-kira pada pasien dengan DM itu akan masuk kepada kategori shock apa? Silakan ditulis di room chat, nanti kita diskusikan. Kalau ada yang salah tidak apa-apa. Saya ingin minta pendapatnya, silakan dari peserta yang masih ada untuk menuliskan di room chat. Kalau pasien dengan DM, kira-kira jenis shock apa yang bisa terjadi pada pasien tersebut? Ya, silakan. Saya tunggu 1 menit. Saya ulangi. Pada pasien dengan DM, lalu pasiennya kritis dan harus masuk ke ICU, kira-kira masuk kepada kategori shock apa? Apakah shock kardiogenik? Apakah shock obstruktif? Apakah shock distributif? Apakah shock hipovolemik? Ada 4 jenis shock ya. Tapi kalau kata orang Bandung ada 5. Shock apa? Nah, shock atuh katanya gitu ya. Oke. Ya silakan. Dina, shock sepsis. Pipil sabatis, shock. Bukan stok ya, shock septic. Oke. Yang lain silakan, ada pendapat? Shock hipoglikemi. Oke. Esi Maisari. Oke, yang lain silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Siapa tahu yang betul nanti dapat door prize. Door prize-nya apa? Nanti tanya ke Bu Sastra ya. Shock hipoglikemi, shock sepsis, Kelin, Angelina. Oke, yang lain silakan. Bebas ya. Yang penting jangan shock atuh, kata orang Sunda kan begitu. Shock sepsis ada lagi? Shock distributif. Oh, Arum AMK. Oke. Ada lagi? Shock sepsis, shock hipoglikemi. Kira-kira apa? Saya ulangi pertanyaannya ya. Kalau pasien dengan DM, kira-kira masuknya kepada shock apa? Kalau perburukan terus kondisi pasiennya. Shock distributif. Oke, 2 orang shock distributif, Arum dan Amelia. Yang lain nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa salah ya, namun juga kita diskusi ya, belajar. Ada lagi? 10 detik lagi. Ada yang mau ngasih pendapat? Oh, nah itu. Waalaikumsalam. Tuh nanti Bu Sasa yang jawab ya. Ada link pendaftarannya tidak atau link kehadiran. Oke, nanti dijawab. Shock hipoglikemi, Resti Arpianita Astuti. Terima kasih jawabannya. Ada lagi? Cukup? Oke. Cukup ya? Baik. Kita bungkus. Tadi ada yang menjawab shock hipoglikemi, shock distributif 2 orang. Lalu shock hipoglikemi. Oke. Baik. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Baik. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Pada pasien dengan DM dengan COVID ya, gula darah yang tinggi dan lama ini ya, kalau dia lama prosesnya itu akan menurunkan benteng pertahanan tubuh ya. Jadi imun kita akan menurun gara-gara DM ini. Oke. Di saat COVID-nya masuk atau virus yang lain masuk, itu lebih mudah terjadi. Jadi lebih mudah terjadi infeksi pada pasien dengan DM. Apalagi pasien ini sudah ada COVID-nya, itu. Jadi akan memperburuk kondisi. Nah, di saat terjadi invasi kuman virus pada pasien dengan DM, ya virus-virus ini kan atau infeksi ini akan masuk ke dalam tubuh sehingga pasien akan mengalami infeksi yang berat, akhirnya jatuh ke dalam kondisi sepsis. Nah, jadi kata kuncinya adalah infeksi dan sepsis. Oke, oleh karena itu akan masuk ke shock manakah? Jawabannya adalah shock distributif. Jadi betul, tadi 2 orang ya menjawab
betul. Jadi masuknya ke dalam shock distributif kalau pasien mengalami perburukan dari DM. Nah, ini bagan yang menjelaskan bahwa kalau kita tidak tangani dengan baik, apapun itu sakitnya, termasuk dengan DM, itu akan menyebabkan pasien mengalami circulatory arrest. Ujung-ujungnya akan mengalami henti napas, henti jantung. Waktunya berapa lama? Tergantung dari kondisi pasien. Apakah itu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau tidak ditangani dengan baik atau dirawat dengan baik, akan mengalami yang namanya circulatory arrest. Nah, kalau sudah terjadi circulatory arrest, apa yang kita lakukan? Ya, lakukan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Kan itu, karena pasien sudah mengalami henti jantung. Oke. Nah, pada pasien dengan DM belum terjadi henti jantung, pasti ada tanda awal yang kita sebut dengan shock. Shock itu tidak harus menunggu hipotensi sebenarnya, ya. Ada shock tahap awal, ya, tahap reversible dan tahap irreversible. Kalau kita menemukan sudah hipotensi, itu sudah shocknya shock berat. Itu sulit untuk kita tolong pasiennya, ya. Jadi semua jenis shock itu diawali oleh takikardi. Jadi kita harus gunakan critical thinking kita untuk menangkap sinyal-sinyal sebelum pasien itu mengalami henti napas dan henti jantung. Kalau ada IWS, gunakan IWS untuk mendeteksi perburukan kondisi pasien. Oke, pertanyaannya adalah, kalau terjadi henti jantung pada pasien dengan COVID, apakah di RJP atau tidak? Silakan chat di room, bagaimana pendapatnya? Pertanyaan saya, kalau pasien dengan DM, lalu pasiennya sepsis, lalu terjadi shock distributif dan terjadi circulatory arrest, henti napas, henti jantung, ya, apakah pasiennya boleh di RJP atau tidak? Silakan komen di chat room. Mangga, silakan. Bebas, jawabannya bebas. Boleh RJP, RJP, RJP. Oke. RJP. Oke, ada lagi, silakan. Boleh di RJP? Ya. RJP. Ada lagi? Boleh di RJP? Boleh? Oke, ada lagi? RJP. Boleh? Boleh apa ini? Boleh ya, boleh RJP. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Baik, Ibu Situmorang, boleh RJP, boleh? Semua sependapat boleh ya? Oke, baik. Oke, terima kasih jawabannya. Kita bungkus. Jadi mayoritas Widaningsih. RJP sampai sadar bila tidak dengan ventilator. RJP sampai sadar bila tidak dengan ventilator. Oke lah, RJP ya sampai sadar. Kalau tidak sadar bagaimana? RJP terus. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Boleh? Tidak apa-apa, bebas. Widaningsih. Oke. Baik, cukup ya. Baik, kita bungkus. Mayoritas semuanya menjawab RJP. Jadi kalau saya lihat, berarti semua peserta ini mempunyai pendapat yang sama dengan saya, ya. Karena saya menggunakan mazhab tetap RJP. Kenapa? Karena ada isu yang beredar saat ini adalah Ike Anggita RJP. Nah, isu yang beredar saat ini adalah pasien yang COVID tidak boleh di RJP. Nah, saya tidak mendapatkan apa rasionalisasinya di sana. Kenapa? Karena kalau saya cari di literatur, baik itu misalkan rekomendasi AHA 2020, ya,
lalu euro, lalu perki, coba cari. Ada tidak satu kalimat bahkan satu kata yang mengatakan bahwa pasien COVID tidak di RJP? Kalau ada, tolong kasih ke saya kasih hadiah. Karena sampai sekarang saya tidak menemukan kalimat itu. Tapi yang beredar saat ini adalah pasien COVID tidak di RJP. Saya bisa setuju, bisa tidak dengan pendapat itu. Kenapa? Karena kalau ada yang mengatakan itu tidak di RJP, lihat dulu kondisinya bagaimana. Tidak boleh diberlakukan secara umum semua sama. Pasien COVID tidak di RJP. Dengan catatan, ya itu boleh. Nah, apa catatannya? Misalkan ICU-nya, misalkan kondisi pasien sudah berat, gitu ya. Kondisi sudah berat, sudah kritis, lalu ICU-nya penuh. Kita edukasi kepada keluarga, dinyatakanlah DNR, pas keluarga sudah inform consent. Itu boleh, tidak di RJP karena sudah ada edukasi, ada inform consent kepada keluarga. Gitu. Itu saya setuju, tidak dilakukan RJP. Tapi kalau di awalnya pasiennya ini tidak dinyatakan DNR, ya keluarga juga tidak ada tanda tangan, harusnya pasien dengan COVID, apapun itu sakitnya ya, bukan hanya DM, itu punya hak yang sama mendapatkan resusitasi, mendapatkan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Karena banyak yang WA ke saya, SMS, WA. Pak, apa betul pasien COVID tidak di RJP? Wah, saya langsung kaget ya. Langsung kaget. Siapa yang bilang? Ada si A, si B. Dan itu orangnya cukup influencer. Nah, influencer itu di dunia keperawatan itu cukup membuat orang menjadi terpengaruh atau menjadi menjadi rujukan. Saya kira saya kurang sependapat, mohon maaf ya. Alasan saya apa? Coba cari dulu, secara literatur, temukan satu kalimat atau satu kata yang mengatakan pasien COVID tidak RJP. Itu dulu, saya bilang begitu. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan itu tidak berlaku secara umum atau secara nasional. Mungkin di rumah sakitnya beliau, karena tidak ada ICU yang terbatas, ya, fasilitasnya terbatas, alat terbatas, mereka memperlakukan itu silakan, tapi jangan itu menjadi isu nasional yang mengatakan pasien COVID tidak di RJP. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Jadi dikembalikan kepada kondisi pasien dan kondisi fasilitas yang ada di rumah sakit. Bayangkan, kalau misalkan kita petugas COVID ya merawat pasien anak misalkan, pasien anaknya tersedak aspirasi. Apakah kita tega ngomong ke si anak itu, dek, maaf ya dek, adik kan COVID ya, kakak nggak boleh nolong pasien COVID dek. Begitu? Kan tidak, tetap kita tolong. Jadi ada bantuan hidup dasar dan ada bantuan hidup lanjut. Nah syaratnya, ini yang saya setuju, kalau syaratnya adalah kita harus menggunakan APD yang sesuai. Nah, saya setuju. Saya juga akan melarang kalau ada yang RJP tanpa menggunakan apa-apa. Bunuh diri namanya. Jadi kita harus gunakan APD dulu yang sesuai, lalu kita lakukan resusitasi seperti biasa. Kenapa? Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan BHD dan BHL. BHL itu bantuan hidup lanjut. Nah, begitu ya. Jadi tolong kalau ada dapat isu itu, boleh diterima, tapi jadi catatan, apa alasannya? Jadi tidak berlaku semua pasien COVID tidak di RJP ya? Tidak. Oke. Nah, kembali ke laptop nih. Ya. Karena isu itu mengganggu sebanyak orang ya, yang harusnya pasien itu bisa kita tolong karena ada pendapat itu merubah mindset dan membuat angka mortalitas menjadi tinggi. Padahal kalau kita tolong dia nggak jadi meninggal, kan begitu sebenarnya. Oke lah ya, itu di luar konteks ini, tapi saya kira penting untuk diketahui ya. Lanjut ke sini, ke COVID dan DM. Nah, tadi pasien DM masuknya ke distributif ya, yang tadi saya katakan. Apakah shock hipovolemik bisa terjadi? Bisa, tapi perjalanannya cukup jauh. Ya, kalau shock hipovolemik itu lebih kepada perdarahan ya, kurang cairan, dehidrasi. Pada pasien DM juga betul kekurangan cairan misalkan. Ya, bisa menyebabkan shock hipovolemik. Tapi proses awalnya
diawali oleh distributif dulu. Kardiogenik juga bisa pada pasien DM lalu sepsis perburukan, tapi perjalanannya lebih panjang. Oke, so kardiogenik itu membuat gagal jantung ya untuk memompanya kurang optimal. Shock distributif ini yang paling depan terjadi, paling awal. Kenapa? Karena pasiennya itu infeksi, karena daya tahan tubuhnya menurun, terjadi infeksi, lalu sepsis, jadi shock. Jenis shock inilah shock distributif. Distributif itu jadi pembuluh darahnya itu melebar, vasodilatasi hebat. Oleh karena itu pada pasien dengan shock sepsis, coba nanti ya teman-teman yang kalau ada di ICU, nih sekarang ya, kerja di ICU, pasti dokter memberikan obat yang namanya norepinephrine atau noradrenalin. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu melebar seperti ini. Lalu kita berikan obat norepinephrine supaya pembuluh darahnya semakin mengecil. Nah, itu terjadi pada pasien dengan shock sepsis dan terjadi mungkin karena awalnya diawali dengan DM. Kalau shock obstruktif itu karena emboli paru, tamponit, bisa terjadi, bisa ya, karena darah DM itu kan mengental ya, terjadi emboli, trombus, akhirnya terjadi shock obstruktif. Semua shock itu bisa terjadi pada pasien dengan DM, tapi yang paling terdepan ya distributif ya, yang biasanya distributif. Oke. Apakah bisa bersamaan? Bisa, bisa juga, bisa juga ya. Contohnya kenapa kok bisa bersamaan? Misalkan pasiennya DM, naik motor, ya, kebut-kebutan, jeger, kecelakaan, masuk ke IGD, shock hipovolemik. Nah, ya kan, shock hipovolemik. Lalu karena punya riwayat gagal jantung, ya, jantungnya bertambah berat, shock kardiogenik juga. Berapa hari kemudian infeksi, ya, jadi shock distributif, ya. Berapa hari kemudian karena DM-nya tidak terkontrol, akhirnya terjadi emboli paru. Jadi semua jenis shock dapat pada pasien ini. Bisa begitu ya. Kalau kita hubungkan satu dengan yang lain itu bisa. Ya, semua jenis shock bisa terjadi pada pasien dengan kondisi apapun. Ya, tapi pada pasien dengan DM biasanya itu shock septik yang terjadi. Oke. Nah, shock distributif ya, shock sepsis itu masuk ke dalam shock distributif. Apa klasifikasinya? Heart rate meningkat. Nah, jadi jangan disepelekan kalau ada pasien dengan takikardi. Tolong ya. Semua jenis shock itu diawali oleh takikardi. Kenapa? Karena takikardi ini adalah fase kompensasi. Di saat stroke volume menurun, cardiac output menurun, heart rate-nya meningkat. Cardiac output-nya meningkat. Menurun, jadi heart rate-nya dibuat meningkat. Ya. Stroke volume meningkat, cardiac output-nya meningkat, SPA-nya turun. Ini ciri dari distributif. Cara lain mengidentifikasi ini jenis shock apa, bisa kita melihat kalau ada CPP ya. Misalkan ada pasien dengan hipotensi, ya, kita bisa lihat CPP-nya kalau ada ya. Kalau CPP-nya tinggi, high, kemungkinan shock kardiogenik atau shock obstruktif kalau CPP-nya tinggi. Kalau CPP-nya low, rendah, curiga hipovolemic shock, apalagi kalau datanya lengkap ya, ada perdarahan, ada data kekurangan cairan atau yang lainnya. Tapi kalau cardiac output-nya bagus ya, CPP-nya tidak ada masalah, mungkin karena distributive shock, mungkin terjadi shock sepsis diantaranya ya. Nah, shock sepsis, nah bagaimana terjadinya dan bagaimana terapinya? Kalau pasiennya shock hipovolemik, berarti preload yang turun, terapinya adalah volume. Karena preload itu bicara tentang jumlah cairan. Pasien perdarahan, pasien kurang cairan, dehidrasi, ya, itu masalahnya di volume. Berarti masalahnya di preload. Terapinya adalah cairan. Sekarang kardiogenik, yang menurun adalah fungsi pompa jantung. Terapinya bukan volume. Itulah kenapa kita sering mendengar pasien gagal jantung jangan diberikan cairan terlalu banyak. Kan begitu ya. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena masalahnya bukan preload.
Kalau gagal jantung, masalahnya adalah kontraksi jantung. Sehingga yang kita berikan adalah inotropik, doputamin biasanya ya. Lalu kita berikan obat-obatan untuk meringankan kerja jantung ya. Kita berikan Merinon, Captopril untuk meringankan kerja jantung. Lalu kalau vasodilatasi hebat, itu terjadi penurunan pada afterload. Tadi pada pasien dengan DM, lalu kena virus, ya, lalu daya tahan tubuhnya menurun, infeksi, lalu terjadi sepsis. Sepsis itu tandanya adalah afterload-nya menurun. Jadi dia vasodilatasi hebat, ya, sehingga data yang kita lihat adalah kemerahan kulitnya, dipegang badannya hangat atau panas. Apa terapinya? Isi volume, karena pembuluh darahnya melebar, jadi dia butuh volume yang banyak. Sambil kita berikan obat vasopresor, tadi norepinephrine atau noradrenalin. Inilah manajemen terapi pada shock, khususnya pada shock sepsis. Dalam hal ini adalah shock distributif akibat sepsis. Sepsis karena infeksi. Kenapa infeksi? Karena pasiennya DM. Ya, kenapa DM? Ya, harus ditanya, kenapa DM-nya DM tipe 1 atau tipe 2? Ya, kalau tipe 2 itu lebih banyak kepada pola hidup biasanya ya. Oke. Nah, ini kalau masalahnya preload, atasi preloadnya dulu. Jangan semua pasien hipotensi masuk doputamin, masuk dopamin, masuk adrenalin, semua obat masuk. Padahal jelas pasien ini perdarahan. Kalau pasiennya perdarahan, kurang cairan, beri koloid atau keseroid atau darah kalau pasiennya perdarahan. Gitu. Kalau dia overload, ya, preloadnya tinggi, nah berikan diuretik, lasik, ya, furosemid. Gagal ginjal, pasang CRRT atau HD, gitu ya, itu manajemen preload. Kalau manajemen afterload, contoh tadi pada pasien sepsis, nah, kita berikan volume dan vasopresor. Volume untuk meningkatkan tekanan darah, kita bisa menggunakan koloid yang lebih lama dan dikombinasi dengan kristaloid. Kalau terlalu tinggi, berikan obat-obatan kalsium channel blocker. Contractility kalau low, berikan obat-obatan. Nah, jadi jangan semuanya diluding cairan, ya, mentang-mentang hipotensi guyur, 1 kolop, 2 kolop, 1 ember semua masuk. Pasien meninggal juga, kenapa? Tenggelam paru-parunya, pasiennya udem paru. Lebih berat lagi kita menolong pasien, ya. Sudah pasien COVID, hipoksia, ditambah udem paru, ya sudahlah, itu ya kondisinya begitu. Jadi harus hati-hati nih. Kalau kita merawat pasien dengan COVID, tensinya turun, lihat dulu apa penyebabnya. Apakah preload, apakah afterload, apakah contractility. Sekali lagi, kalau pada pasien sepsis, itu afterload yang terganggu. Sehingga kita harus melakukan manajemen volume dan obat-obatan inotropik, khususnya noradrenalin. Pak, bagaimana kalau ada pasien dengan CKD juga? Nah, lebih kompleks lagi nih ya. Dia datang dengan DM, lalu pasiennya shock, shock distributif, kan perlu volume, tapi gagal ginjal juga misalkan. Nah, kalau di ICU jangan khawatir, ada alatnya CRRT kan gitu. Di rumah sakit ada HD yang stabil, makanya pada pasien ini harus segera mendapatkan pertolongan rumah sakit. Jadi yang gejala ringan pada pasien COVID, kasihan itu pasien yang kritis, karena mereka perlu ventilasi mekanik, perlu CRRT kalau gagal ginjal, atau perlu HD, ya. Oke, itu afterload. Contractility pompa jantung, ya kalau jantungnya 5L ya, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. 6L. Nah, jangan berikan cairan terlalu banyak. Berikan obat-obatan inotropik, ya, supaya kontraksi jantungnya itu bagus. Oke, heart rate-nya lemah ya. Kontraksi kurang bagus ya. Berikan obat-obatan
glutamin, dopamin, atau atropin. Kalau berlebihan bisa gunakan beta blocker. Ini maksudnya tim ya, kolaborasi dengan dokter. Ini yang saya sampaikan ini digunakan juga oleh para dokter jantung, bedah jantung, dan anestesi jantung. Ya, jadi kita harus satu ilmu sebenarnya dengan mereka ini. Jadi harus paham kapan kita bicara preload, kapan kita bicara afterload, kapan kita bicara contactility. Ini poinnya di sini. Jangan semua cairan semua masuk. Jangan semua obat-obatan masuk. Kita ngasih cairan, targetnya itu bukan tekanan darah. Tadi Bu Titin saya dengar sudah membahas ini. Tekanan darah itu bisa berbeda-beda tiap orang. Ya, tensi tinggi belum tentu baik. Jadi parameter tensi sebenarnya tidak mencerminkan sirkulasinya baik atau tidak. Jadi kembali ke modal, kalau tadi bahasa Bu Titin baseline ya, kalau saya menggunakan kata modal. Modal awalnya berapa? Itulah target kita sebenarnya. Pasien usia 60 tahun tensi 90. Itu mungkin bagus buat pasien tersebut. Ya. Pasien usia 60 tahun tensi 150 atau 120, mungkin tensi itu yang kurang bagus. Nah, jadi jangan melihat patokan angka, tapi lihat kepada kondisi pasien tersebut. Begitu ya. Nah, ini contoh pada pasien COVID, lalu ada DM, lalu menyerang atau merusak organ tubuh lain. Kalau paru-paru, ya diintubasi, terpasang ventilator. Kalau ke ginjal, pasang mesin CRRT, itu yang warna hijau. Itu yang berdiri di sana siapa? Itu bukan saya ya, itu gak kenal saya. Oke. Lalu ada mesin intra-aortic balloon pump untuk memompa fungsi jantung. Ini satu paket perlengkapan, ya, seperangkat alat. Bukan alat sholat ya, seperangkat alat tempur, alat tempur kita di ICU, karena saya orang ICU ya. Ini kita keluarkan semuanya untuk merawat pasien dengan shock. Semua jenis shock sama ya, seperti ini. Khususnya kalau dengan DM, ya kita ada tambahan terapi insulin pasti di sana ya. Lalu kita pantau gula darah. Karena dengan sepsis berarti ada obat antivirus di sana sudah pasti, antibiotik ya sudah pasti kalau dengan infeksi dan sepsis, ditambah dengan alat-alat lain untuk mendukung perbaikan pasien. Pengalaman saya di RSCM, angka mortalitas cukup tinggi khususnya pada pasien dengan DM, dan itu terbukti di lapangan ya. Dan terakhir, kalau perburukan terus, terjadi gangguan sirkulasi atau gangguan oksigenasi, ada yang namanya alat ECMO namanya. ECMO ini adalah extracorporeal membrane oxygenation, di mana fungsinya mengganti fungsi paru-paru. Jadi seperti mesin HD, kalau HD itu kan ginjal ya, ginjal. Tapi kalau ECMO ini dia mengganti fungsi paru-paru. Jadi nanti darahnya keluar dari tubuh pasien, masuk ke paru-paru buatan di mesin, lalu masuk lagi. Kalau ibaratnya di HD kan dia masuk ke filter HD ya, nah itu ginjalnya. Nah kalau ECMO ini paru-parunya gitu, ya. Ada fungsi parunya diganti sama fungsi jantungnya, oksigenasinya juga diganti. Nah ini contohnya nih. Darah yang warnanya hitam itu darah yang keluar dari pasien. Yang sebelah yang warna hitam ya, itu darah kotor. Lalu yang masuk ke sebuah alat, itu kalau sebelah kiri itu bulat, dan yang sebelah kanan itu segitiga atau kotak gitu ya. Itu paru-paru penggantinya. Jadi kalau pada pasien dengan perburukan COVID, ya, apakah karena dia ARDS, ya, apakah karena akibat DM sebelumnya, itu semua saling berkaitan. Ya, tidak murni hanya DM saja, tapi merusak seluruh sistem organ tubuh, terutama paru-paru. Nah, senjata yang bisa kita lakukan saat ini adalah menggunakan alat namanya ECMO. Kalau ECMO ini adalah filternya adalah filter paru-paru. Kalau di HD, filternya filter ginjal. Nah, darah yang warna hitam masuk ke pengganti paru-paru di mesin,
ya, namanya oksigenator ya kalau di mesin CPB itu, mesin pintas jantung. Keluar dari alat itu warnanya merah. Nah, seperti di foto. Jadi itu dicuci di sana tuh, si darahnya tuh dibilas. Jadi ada pengganti paru-paru. Nah, apakah paru-paru pasiennya berjalan dengan baik? Masih berjalan, tapi kerjanya dibantu oleh mesin ini gitu. Sama seperti kita HD ya, dibantu oleh mesin HD-nya. Ini salah satu upaya kita untuk merawat pasien dengan shock, semua jenis shock sepsis. Angka keberhasilannya bagaimana? Kalau kita mulai dengan ECMO ini terlambat, angka keberhasilan masih cukup rendah. Nah, kalau di beberapa jurnal di luar negeri sana, kalau mau pasang ECMO itu jangan terlambat, harus dari awal supaya angka keberhasilannya tinggi. Nah, di kita ini rata-rata rumah sakit pemerintah ini masih menunggu pasiennya dulu sampai jelek baru pasang ECMO, dan hasilnya pun tidak begitu bagus ya. Di harapan kita Persahabatan Fatmawati RSCM itu sudah dapat mesin ECMO hibah dari pemerintah ya, termasuk di Karyadi, di Sarjito itu sudah dapat, tapi saya sendiri belum dapat laporannya bagaimana keberhasilan dalam menangani pasien COVID. Gatot Subroto itu juga dapat ya. Baik, kesimpulannya adalah COVID-19 merupakan penyakit dengan transmisi virus yang menyebar dengan cepat sejak pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Komplikasi yang serius lebih sering terjadi pada orang yang memiliki masalah kesehatan seperti DM. Jadi pada pasien dengan DM, komplikasinya lebih serius dan lebih berat. Ya, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia masih meningkat, dan upaya pencegahan diprioritaskan terutama pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita, keluarga dan orang terdekat yang memiliki riwayat DM untuk selalu mempraktikkan dan mengontrol gula darah serta menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID ini. Ya, sekian itu dari saya. Ini daftar pustakanya.